Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Josephat Pratama Susilo dari kelas 12 RPLA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi database mengenai fungsi agregat. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja. Apa itu fungsi agregat? Dikutip dari geeks4geeks.org, aggregate function in database management is a function where the values of multiple rows are grouped together as input on certain criteria to form a single value of more significant meaning. Atau bila kita bahasa Indonesia kan, fungsi agregat adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mengelompokkan isi atau nilai-nilai dari beberapa baris sebagai input dalam kriteria tertentu untuk menghasilkan nilai tunggal yang lebih signifikan. Jadi, macam-macam fungsi agregat ada sebagai berikut. Menurut standar ISO, fungsi agregat itu terdapat 5 jenis. Jadi standar ISO mendefinisikan 5 jenis fungsi agregat, yaitu yang pertama ada count, yang kedua ada sum, yang ketiga ada AVG, yang keempat ada min, yang kelima adalah max. Jadi ini count itu count, kalau dua itu summary, kalau tiga itu AVG ini average atau rata-rata, yang keempat ini min, yang kelima ini max. Di sumbernya dari sini. Oke, langsung. Oke, jadi fungsi agregat yang pertama kita bahas adalah count. Jadi count ini berguna untuk mengembalikan jumlah banyaknya atau kemunculannya sebuah nilai di suatu kolom. Nah, maksudnya itu gini, misalnya kita mempunyai sebuah tabel dalam sebuah database. Nah, itu dalam sebuah tabel itu kita memiliki 6 baris. 6 baris. Jika kita melakukan count dalam tabel tersebut, dalam kolom tersebut, maka akan ditemukan 6 atau hasilnya akan menjadi 6. Jadi simpelnya itu count ini berguna untuk menghitung jumlah baris dalam satu tabel. Sintaksnya adalah sebagai berikut: select count dalam kurung nama tabel atau nama tabel. Sintaksnya adalah sebagai berikut: select count nama kolom yang ingin kita count from tabel name atau nama tabel dari kolom tersebut. Nah, oke, langsung saja kita ke prakteknya. Jadi kita akan melakukan praktek dari count, fungsi agregat count. Di sini sudah saya tampilkan tabel yang akan kita gunakan selama praktek ini. Tabel mahasiswa, terdapat kolom NIM, nama, jumlah SKS, dan nomor telepon. Oke, yang pertama kita akan membahas fungsi agregat mengenai count. Langsung saja. Jadi sintaksnya tadi adalah select count dalam kurung kolom yang ingin kita hitung, misalnya nama, from nama tabelnya, titik koma. Tadi terdapat 7 ya, terdapat 7 kolom yang terhitung. Nah, di sini saya memiliki kolom nomor telepon ya. Nah, ini saya pakai itu ini belum mengisi nomor telepon. Nah, apakah ketika kita count ini hasilnya akan 6 juga? Karena hanya terdapat 6. Nah, mari kita coba ya. Nah, tetap 7. Nah, berarti count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam suatu tabel ya, dalam suatu tabel yang terdapat dalam sebuah database. Oke, kita lanjut saja ke fungsi agregat yang kedua, yaitu langsung saja kita lanjut ke fungsi agregat yang kedua. Sekarang membahas mengenai fungsi agregat yang kedua, yaitu sum. Jadi sum ini berguna untuk mengembalikan jumlah total atau sum atau summary dan nilai di suatu kolom. Jadi
kita menghitung jumlah total, misalnya ada 2 baris atau 3 baris. Nah, terdapat kolom harga. Nah, ketika kita melakukan sum ini, fungsi agregat sum, maka akan ditotalkan ketiga harga dari tabel tersebut. Jadi sintaksnya adalah select sum terus nama kolom yang ingin disumkan dari tabel name atau nama tabel yang dari kolom tersebut. Oke, langsung saja kita coba ke prakteknya. Oke, sekarang kita akan bahas fungsi agregat yang kedua, yaitu sum atau summary. Jadi itu akan menjumlahkan data-data atau yang menjumlahkan pokoknya nilai dari suatu kolom tersebut. Oke, langsung saja kita ke prakteknya ya. Jadi sintaksnya tadi select sum dalam kurung nomor kolomnya. Pada kali ini saya akan menggunakan kolom jumlah SKS untuk menjumlahkan jumlah SKS yang terdapat dalam tabel mahasiswa. Oke, jumlah SKS-nya terdapat dari summary-nya terdapat 126 jumlah SKS dalam tabel mahasiswa. Nah, seperti itu praktek dari fungsi agregat sum. Langsung saja kita ke fungsi agregat yang ketiga, yaitu AVG atau average. Oke, kita akan membahas AVG atau average. Jadi ini adalah fungsi agregat ketiga yang kita bahas. AVG itu berguna untuk mengembalikan rata-rata atau average nilai di suatu kolom. Jadi akan merata-rata kolomnya di rata-rata. Sintaksnya sebagai berikut: select AVG nama kolom dari nama tabel yang ingin di-averagekan kolomnya. Oke, langsung saja kita coba ke prakteknya supaya akan menjadi lebih paham. Oke, pada saat ini kita akan mencoba praktekkan fungsi agregat AVG atau average pada sebuah tabel ini, tabel mahasiswa ya. Oke, sintaksnya tadi adalah select AVG dalam kurung. Pada kali ini kita akan mencari rata-rata jumlah SKS yang diambil per mahasiswa. Jadi kita isi kolomnya ya, average jumlah SKS kurung tutup from TB MHS. Oke, nah terdapat ini hasilnya jumlah SKS. Loh, ini kok 18.000. Nah, ini bukan 18.000 ya, ini titik ini artinya koma seperti ini, 0,4 second, terus ini second. Jadi titik di sini tuh bukan titik ribuan, bukan, ini adalah koma. Jadi average atau rata-rata jumlah SKS yang diambil per mahasiswa adalah 18,0000 SKS. Jadi terdapat 18 SKS rata-ratanya yang diambil per mahasiswa. Oke, kita lanjut ke fungsi agregat yang keempat, yaitu min. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, kita akan membahas min. Ini adalah fungsi agregat yang keempat yang kita bahas. Jadi min ini berguna untuk mengembalikan nilai terkecil atau minimal di dalam suatu kolom dari sebuah tabel. Jadi misalkan ada sebuah tabel, terdapat 6 baris, lalu terdapat seperti misalnya tabel mahasiswa, terus ada kolom nilai. Jadi, nah kita ingin mengambil nilai terkecil dari kolom tersebut. Nah, kita menggunakan fungsi agregat min.
Jadi sintaksnya adalah sebagai berikut. Sintaksnya adalah select min dalam kurung nama kolom yang ingin kita gunakan, lalu from table name atau nama tabel dari kolom tersebut. Oke, lalu kita lihat ke prakteknya seperti apa, bagaimana kita menggunakan fungsi agregat min ini. Untuk kesempatan kali ini, praktek kali ini kita akan mengenai min pada fungsi agregat min pada tabel mahasiswa ini. Kita akan mencobanya pada tabel mahasiswa. Jadi min itu mencari nilai terkecil. Jadi mungkin misalnya kita mencari nilai terkecil dari suatu misalnya nilai IPK, tapi pada kali ini kita akan menggunakan jumlah SKS saja pada tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi. Saya langsung saja ke sintaksnya ya. Select min kurung buka, lalu kolom yang ingin kita cari nilai terkecilnya. Di sini kita akan mencari jumlah SKS terkecil yang diambil oleh mahasiswanya. Jumlah SKS from nama tabelnya ya, tabel mahasiswa titik koma. Nah, terdapat atau jadi jumlah SKS terkecil tersedikit yang diambil oleh mahasiswa adalah 12. Kita lihat ya, 12, 22, 19, 19, 18, 21, 15. Jadi benar 12 merupakan nilai terkecil yang diambil atau SKS tersedikit yang diambil oleh mahasiswa. Di sini ada Mona, jumlah SKS 12. Langsung saja ke fungsi agregat yang selanjutnya, yaitu max. Langsung saja kita pembahasannya, pengenalan max itu apa, lalu kita akan lanjutkan ke prakteknya. Kita membahas fungsi agregat yang kelima, yaitu max. Jadi max ini berguna untuk mengembalikan nilai terbesar atau maksimal di suatu kolom. Jadi max ini merupakan kebalikan dari min, fungsi agregat min, karena max ini akan mencari atau mengembalikan nilai yang paling besar dari satu kolom. Misalnya ada tabel, lalu ada kolom ya yang tadi itu, ada kolom nilai, lalu ketika kita menggunakan fungsi agregat max ini, maka akan mengembalikan nilai dari mahasiswa yang terbesar. Jadi akan mengembalikan nilainya saja. Lalu langsung saja ke sintaksnya. Sintaksnya adalah select max column name atau nama kolom from table name dari kolom yang kita gunakan untuk melakukan fungsi agregat max. Jadi langsung saja ke prakteknya, seperti apa, bagaimana kita menggunakan max dan bagaimana prakteknya. Pada kali ini kita akan bahas mengenai fungsi agregat max yang tadi telah ada pengenalannya. Jadi max itu gunanya untuk mencari nilai terbesar dari sebuah kolom dalam suatu tabel. Misalnya ya, langsung cek ke sintaksnya, prakteknya. Select max kurung buka, lalu kolom yang ingin dicari nilai terbesarnya, jumlah SKS from nama tabelnya. Nah, terdapat nilai atau SKS terbanyaknya yang diambil oleh mahasiswa, terdapat 22 yang dimiliki oleh Hana Majia. Ini SKS-nya 12, 22, 19, 19, 18, 21, 15. Jadi terdapat 20. Ini ada 22 ya, SKS terbanyak yang diambil oleh mahasiswa ya. Jadi ini 12 Hana Majia. Jadi itu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu apa itu group by? Group by itu jadi menurut gigs4gigs.org, group by statement in SQL is used to arrange identical data into groups with the help of some function.
Jadi ketika kita bahasa Indonesiakan, group by pada SQL digunakan untuk menata data yang identik ke dalam suatu kelompok dengan bantuan beberapa fungsi. Jadi group by ini biasanya sering digunakan dalam fungsi agregat. Nah, mengapa begitu? Mengapa begitu? Jadi itu nanti akan saya jelaskan ketika kita melakukan praktiknya supaya lebih jelas. Pokoknya nanti group by itu identik dengan fungsi agregat. Jadi ketika kita menggunakan atau mengoperasikan fungsi agregat, biasanya kita juga akan menggunakan group by ini. Jadi sintaksnya sebagai berikut: select column name, bisa banyak yang diselect from table name, group by columns names. Oke, langsung kita saja ke prakteknya. Mengapa kita menggunakan group by dan bagaimana prakteknya akan saya jelaskan berikut ini. Oke, kita akan membahas mengenai group by. Ini tabelnya saya bikin baru lagi untuk mendemonstrasikan group by. Jadi tadi telah dikenalkannya group by itu apa. Nah, mengapa ini group by ini sering digunakan pada fungsi agregat? Jadi kan ketika kita menggunakan fungsi agregat kan menggunakan satu nilai saja. Nah, kita tuh bisa mengelompokkan nilai-nilai tersebut itu berdasarkan group by itu. Di misalnya ya, di sini kan ada nama pegawai 2, Nathanael. Itu ada jumlah gajinya 3.500.000 dan 4 juta. Ketika kita sumeri jumlah gajinya ini ya, kita bisa menggrupkan itu berdasarkan namanya Nathanael. Jadi misalnya nanti ketika kita group by nama pegawai, itu akan tampil nggak cuma satu ini doang. Jadi berdasarkan ini nama pegawai. Jadi nanti Nathanael ada tambah 1, Aiken ada 1, Adrian juga ada 1, tapi jumlah gajinya akan ada di samping nama pegawainya. Oke, bila bingung, mari kita lihat ke demonstrasinya ya. Misalnya ini langsung saya ke sintaksnya. Select. Misalnya kita mau group by berdasarkan nama pegawai ya. Lalu kita sumeri jumlah gajinya. From TB gaji spasi group by nama pegawai titik koma. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi Nathanael ini kan ada 2 ya, sekarang jadi 1, Aiken yang 3 dan 1, tapi jumlah gajinya telah ditotalkan. Misalnya Nathanael ada 3.500.000 sama 4 juta. Ketika kita totalkan jadi 7.500.000. Adriannya cuma 1, 3 juta jadi 3 juta. Aikennya ada 3, 2 juta, 4 juta dan 3.500.000 jadi 9.500.000. Jadi seperti itulah kegunaan group by dan mengapa group by itu sering digunakan ketika kita melakukan operasi fungsi agregat. Jadi kayak group by itu anggapannya kayak for each gitu. Jadi mensumkan setiap ini yang ada. Oke, nah bagaimana penggunaan yang lainnya? Jadi kita akan lihat penggunaan yang lainnya ya. Misalnya di sini select, kita mau melihat berapa sih total dari per jumlah gajinya. Misalnya ada 2 juta ya, 2 juta itu nanti jumlah gajinya itu berapa aja, lalu 3 juta berapa aja. Mari kita lihat. Jumlah gaji from TB gaji group by jumlah gaji. Nah, jadi kan 3.500.000 nya ada 2, jadi dia disumkan dua-duanya jadi 7 juta.
lalu 3 jutanya cuma 1, disumkan ya cuma 3 juta, 2 jutanya cuma 1, disumkan cuma 1, 4 juta disumkan jadi cuma 1, 4 jutanya ada 2, 4 jutanya ada 2, maaf, 4 jutanya ada 2, disumkan menjadi 8 juta. Jadi seperti itu penggunaannya. Selain dari tadi kita grup by nama pegawai, bisa juga seperti ini. Oke, jadi apa itu having? Nah, having clause menurut xforgigs.org, having clause is used to filter the records from the groups based on the given condition in the having clause. Jadi ketika kita translatekan ke bahasa Indonesia, klausa having ini digunakan untuk memfilter data dari data yang telah dikelompokkan berdasarkan kondisi yang ada pada klausa having. Nah, jadi klausa having ini atau having ini itu mirip dengan where. Jadi mirip dengan klausa where. Nah, mengapa kita dikenakan dengan having? Jadi gini, where itu tidak diperbolehkan atau tidak disarankan digunakan berbarengan dengan fungsi agregat. Maka dari itu kita menggunakan having sebagai pengganti where. Mengapa kok dilarang? Nah, itu nanti akan saya jelaskan ketika praktiknya supaya lebih jelas untuk menjelaskannya. Jadi sintaksnya ada seperti berikut. Select A, count A, ini fungsi agregat count, from table name atau nama tabel, group by A1, having condition. Jadi kayak misalnya lebih dari itu having, saya menggunakan having untuk pengganti where ya. Karena where itu tidak, sekali lagi where itu tidak dipergunakan berbarengan dengan fungsi agregat. Oke, langsung saja ke prakteknya supaya lebih jelas ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa kita menggunakan having daripada menggunakan where ketika melakukan operasi fungsi agregat. Jadi gini. Jadi alasan mengapa kita menggunakan having daripada where terletak dari cara kerja kedua klase tersebut. Jadi sebelumnya kita perlu tahu ya bagaimana cara kerja dari fungsi agregat. Fungsi agregat itu hanya dilakukan ketika semua baris telah terbaca. Jadi seperti itulah ya bagaimana fungsi agregat bekerja. Jadi fungsi agregat itu dilakukan ketika semua baris telah terbaca. Nah, lalu bagaimana dengan where? Jadi cara kerja query itu kan, misalnya cara kerja query itu select from gini ya. Jadi from ini memberitahu di mana kita, jadi kan ini kan from tabel ya. Jadi from itu kan memberitahu di mana sistemnya ini akan membaca baris-barisnya ini. Nah, setelah baris-barisnya ini telah dibaca dari disk ke memori, mereka akan dicek menggunakan where. Nah, disitulah ya. Jadi disitulah dalam beberapa kasus itu baris itu gagal dibaca karena jadi baris itu gagal karena pengondisian where dan nggak akan terbaca dari disk. Jadi where itu telah melakukan kondisian ketika from ini barisnya ini telah dibaca. Jadi kan from kan barisnya ya mendefinisikan tempat baris-barisnya ini. Nah, ketika misalnya 1 terus where-nya itu pengondisian itu ketika ini gagal, nah ini tuh nggak akan terbaca dari disknya. Nah, where itu kan jadi kayak kayak dilakukan ke setiap barisnya ketika from-nya ini query-nya itu berjalan. Nah, tentu itu akan bertolak belakang dong, karena si agregat kan
akan dilakukan ketika semua baris telah terbaca. Sedangkan ketika kita menggunakan where akan ada row-row yang nggak akan kebaca dari disk, karena itu tadi ada ketika membaca where terus kan nggak memenuhi syarat pengondisian, ya dia nggak akan kebaca dari disknya. Nah, disitulah mengapa kita akan menggunakan having, karena having itu memfilter data dari kelompok-kelompok data berdasarkan kondisi-kondisi. Karena itulah having itu hanya bisa digunakan bila digunakan berbarengan dengan group by. Jadi seperti itulah mengapa kita menggunakan having dibandingkan where ketika melakukan fungsi agregat. Jadi simpelnya itu karena cara kerja atau urutan dari pengondisian ketika melakukan query yang ada. Jadi begitulah penjelasannya. Oke, langsung saja ke demonstrasinya ya. Kita akan melakukan demonstrasi bagaimana kita menggunakan having. Jadi sintaksnya tadi havingnya di belakang ya. Jadi misalnya kita select bintang maaf. Jadi kita select, misalnya kita mau lihat jumlah gaji dari misalnya icon ya. Jadi kan icon itu nama pegawai kolomnya. Maaf tadi pegawai sum. Ini kita akan mau nyari jumlah gajinya si icon. Sum jumlah gaji from tabel gaji. Bukan where, di group by nama pegawai ya. Nah, disinilah kita menggunakan having. Oke, misalnya kita havingnya itu kita maunya si nama pegawai nya itu sama dengan icon titik koma. Nah, sudah. Jadi inilah kita menggunakan having bukan menggunakan where, karena havingnya itu berdasarkan si group by. Pegawainya icon, icon jumlah gaji 2 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta, 4 juta, 3 juta 500, 9 juta 500. Ya, seperti itulah bagaimana kita menggunakan having dan mengapa kita menggunakan having dibandingkan menggunakan where. Oke, selanjutnya. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai fungsi agregat. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Oke, sekian dulu dari saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.